Baik, perkenalkan nama saya Yesi Pahiranda Samosir dengan NIM 2213111068. Saya mahasiswi PMM 3, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni dari Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan memaparkan yang saya ketahui tentang format awal dalam pembuatan laporan tugas akhir. Format awal dalam pembuatan laporan tugas akhir yaitu yang pertama halaman sampul. Pada umumnya, halaman sampul pada tugas akhir merupakan tampilan yang pertama yang akan dilihat sebelum beranjak ke isi dan yang lainnya. Untuk itu, halaman sampul dalam penulisan proposal skripsi yang pertama itu tentukan judulnya dahulu. Halaman ini sangat penting sebagai awal dalam menentukan penelitian yang akan tersaji. Biasanya dalam judul memasukkan apa yang dicari dan juga metode yang akan dipakai. Selain itu, memasukkan nama penulis, nama fakultas, nama prodi, nama perguruan tinggi, logo perguruan tinggi, dan tahun penulisan dalam halaman judul. Fungsi cover atau halaman sampul yaitu agar memungkinkan pembaca lain untuk mengidentifikasi pekerjaan secara sekilas dan juga dapat membantu tugas Anda terlihat lebih rapi dan lebih profesional. Secara umum, halaman sampul menjadi salah satu etika yang tidak boleh dilewatkan dalam penulisan baik makalah maupun karya ilmiah lainnya. Nah, yang berikut ini telah saya paparkan contoh dari halaman sampul yang saya kerjakan. Format yang kedua yaitu halaman judul atau sampul dalam. Halaman judul ini tidak jauh berbeda dengan halaman sampul. Isinya sama, yang membedakannya hanya logo dari perguruan tinggi tidak digunakan lagi pada halaman ini. Berikut ini adalah contoh pengerjaan halaman judul atau sampul dalam yang sudah saya kerjakan. Format yang ketiga yaitu halaman pengajuan. Pada umumnya, halaman pengajuan ini memuat tulisan perihal isi, ditujukan kepada siapa, nama mahasiswa atau mahasiswi, nomor induk mahasiswa atau mahasiswi, nama jurusan, program studi, 3 judul skripsi yang telah disediakan, serta kolom untuk tanda tangan dosen pembimbing, ketua jurusan, dan mahasiswa itu sendiri. Nah, yang berikut ini sudah saya paparkan contoh dari halaman pengajuan. Format yang keempat yaitu halaman pengesahan. Lembar pengesahan memuat tulisan lembar pengesahan secara huruf kapital. Yang selanjutnya yaitu judul skripsi, nama penyusun, nomor induk mahasiswa, nama pembimbing, tanggal penilaian, kolom persetujuan untuk dosen pembimbing 1 dan 2, serta kolom pengesahan untuk ketua program studi dan ketua departemen. Nah, yang berikut ini dapat kita lihat contoh yang sudah saya paparkan terkait lembar pengesahan yang sudah saya kerjakan. Format yang kelima yaitu lembar pernyataan. Pada halaman ini memuat pernyataan tertulis dari penulis yang menyatakan bahwa isi skripsi secara keseluruhan merupakan hasil penelitian atau karya sendiri bukan ciplakan, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya. Halaman ini ditandatangani oleh penulis di atas kertas bermaterai 10.000. Berikut ini saya paparkan contoh dari lembar pernyataan keaslian tulisan atau lembar pernyataan keaslian skripsi. Format yang selanjutnya yaitu persetujuan publikasi karya ilmiah. Publikasi ilmiah dapat dimaknai sebagai upaya untuk menyebarluaskan suatu karya pemikiran atau gagasan seseorang atau sekelompok orang dalam bentuk ulasan ilmiah dan laporan penelitian, baik yang sederhana seperti penelitian tindakan kelas dan juga penelitian yang kompleks. Makalah, buku, atau artikel. Suatu penelitian belum dapat dikatakan sempurna sebelum dipublikasikan. Tanpa dilakukan publikasi, hasil penelitian tidak akan diketahui oleh orang lain. Nah, yang berikut ini contoh dari lembar persetujuan publikasi karya ilmiah yang sudah saya kerjakan. Format yang selanjutnya yaitu kata pengantar atau ucapan terima kasih. Kata pengantar memuat uraian singkat mengenai maksud penyusunan proposal dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang berjasa pada keberhasilan penyusunan proposal ini. Kata pengantar tidak memuat hal-hal yang ilmiah. Di pojok kanan bawah paragraf, kata pengantar ini ditulis kata Surabaya. Saya kasih contoh Surabaya, di dalam kurung bulan, tahun, dan di bawahnya nama penyusun. Format yang kedelapan yaitu abstrak. Abstrak skripsi merupakan ringkasan singkat mengenai penjelasan keseluruhan isi dari karya tulis ilmiah, mulai dari latar belakang, metode yang digunakan, hasil, dan kesimpulan. Abstrak tidak hanya digunakan sebagai sebuah ringkasan, tetapi juga dapat membantu penulis agar tetap sesuai dengan rencana penelitiannya.
Abstrak berisi pokok masalah, tujuan, metode, data, dan kesimpulan dalam bentuk paragraf. Format yang kesembilan yaitu daftar isi. Daftar isi memberi informasi secara menyeluruh mengenai isi proposal, mulai dari lembar judul hingga lampiran. Daftar isi dilengkapi dengan nomor halaman untuk menemukan hal-hal yang diinformasikan. Nah, berikut ini saya tampilkan contoh dari daftar isi yang saya sudah kerjakan. Format yang terakhir yaitu daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Daftar tabel memuat urutan tabel yang terdapat dalam naskah laporan tugas akhir. Urutan tabel dibuat dengan angka Arab dalam kaitan dengan urutan bab, subbab dalam bagian utama. Setelah nomor tabel, kemudian ditulis judul tabel dan halaman tabel dalam naskah laporan tugas akhir. Daftar gambar memuat urutan gambar atau grafik, diagram, peta, dan lain-lain yang termasuk kategori gambar yang terdapat dalam naskah laporan tugas akhir. Cara penulisan daftar gambar sama seperti daftar tabel. Daftar lampiran memuat urutan lampiran yang terdapat dalam naskah laporan tugas akhir. Setelah nomor urut lampiran kemudian ditulis lampiran. Daftar lampiran tidak mencantumkan nomor halaman. Baik, cukup sekian yang dapat saya paparkan tentang format awal dalam pembuatan laporan tugas akhir. Di akhir kata, saya ucapkan sekian dan terima kasih.